Maka di Yosofarm kami mengadopsi teknologi yang sederhana, tidak ada high end teknologi gitu enggak, karena kami pengen low teknologi tapi high impact. Hai semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Kau mau tahu? Yuk sini kita kasih tahu. Nah, hari ini kita akan berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang serba cepat dan mencoba untuk memulai memahami bahwa pelan itu bukan berarti tertinggal ya. Please welcome Bapak Ibu dari Yosofarm. Ada Bapak Widodo dan juga Ibu Nurul. Tepuk tangannya dong Bapak-bapak. Iya, baik kerja ya. Nah, kita bakal ngobrol tentang bagaimana rasanya membangun hidup yang mandiri atau biasanya orang sebut sebagai homesteading ya Bapak Iya. Ibu ya. Gimana perjalanan tadi dari Klaten ke sini? Aman ya? Dari Klaten slow juga tapi juga kita datangnya jauh lebih Lebih awal. Iya. Biar nggak macet ya Bapak Ibu Iya, ya. alhamdulillah. Oke. Nah, sebelumnya nih mungkin yang nonton nanti ada yang belum tahu nih Bapak Ibu tentang Yosofarm. Boleh dideskripsikan nggak? Perkenalkan kami dari Yosofarm, saya Widodo dan istri saya Nurul. Kami membangun Yosofarm mungkin 8 tahun yang lalu. 8 tahun. Tepatnya Oke. di 2017. Awalnya memang konsep ini kami bangun sebelum menikah. Proposalnya Oh, ada proposalnya dulu ya Bapak Ibu ya. Iya, betul. Mhm. Oh, jadi 2017 itu Bapak Ibu belum menikah? Belum menikah, kami bertemu di komunitas lingkungan namanya komunitas Omah Hijau. Mhm. Jadi banyak melakukan aktivitas yang penghijauan, ada bersih-bersih sungai semacam itu dan kami dari komunitas itu banyak ngobrol. Mhm. Bagaimana sih kalau kita aksi untuk peduli lingkungan itu tidak hanya sebatas seremoni, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi untuk lingkungan tapi dalam keseharian kita. Maka kita punya reng-rengan nih, kira-kira hidup Mhm. yang bisa ramah lingkungan, selaras dengan alam itu seperti apa dan dilakukan setiap hari sebagai habit kita. Maka kami merancang homesteading itu. Jadi konsep homestead ini jadi proposal seandainya kita berkeluarga, apakah ini bisa dijalankan bareng-bareng. Begitu deal ya sudah, ayo kita nembung Bapak gitu kan. Oh, ini juga sebuah tips loh Bapak Ibu ya. Berarti kan ketertarikannya sama ya? Iya. Sefrekuensi. misi dan sevisi. Yes, betul tuh. Kunci ya, kalau ingin menjalin rumah tangga yang sevisi misi harus ngerti dulu nih ke depannya mau gimana ya Bapak Iya, Ibu ya. betul. Udah ada proposalnya dulu yang untuk dijalani ke depannya. Iya. Oke, berarti sebelum nikah sudah akan tahu nih kita nanti pada saat berkeluarga akan mau seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. 2017 kemudian dibangunnya Dibangunnya resmi kami pakai nama Yosofarm November 2017. Oh 17 Iya. juga. Kalau dari nama sendiri memang kami milih nama Yoso. Yoso Pastinya. itu bapak mertua saya, oke. almarhum Mbah Yoso dan farm bisa diartikan kebun. Jadi Yoso Farm itu kebunannya Mbah Yoso. Memang yang Kebunannya kami Mbah Yoso. kelola lahan pekarangan. Oh, oke. Jadi harapannya sedikit warisan yang dikasih Bapak ini bermanfaat untuk anak cucunya, syukur-syukur bermanfaat untuk banyak orang. Jadi kepingin jadi amal jariahnya Bapak. Insyaallah. Membangun homestay itu juga karena bagaimana sumber daya pekarangan ini bisa diolah menjadi bisa menopang atau mencukupi atau bisa membangun sebuah ekosistem. Jadi di rumah ini kami intinya ekosistem itulah yang kami Oke, baik. Berarti ada lahan yang memang bisa digunakan ya Bapak Ibu ya, Iya. untuk kebaikan lah gitu kasarannya. Insyaallah. Pekarangan kami ada sekitar 300 meter. 300 Bagaimana di pekarangan 300 meter itu bukan hanya sebagai tempat jemuran, tapi juga pekarangan itu sebagai ekosistem yang produktif. Dalam artian bagaimana kami pengen di pekarangan itu semua makhluk yang berinteraksi saling menguntungkan, saling membantu. Jadi di ekosistem itu kita meskipun yang menata, kami tidak menyatakan diri kami pemilik. Yes. Kita antar makhluk itu saling bekerja sama, bukan manusia sebagai penguasa. Jadi manusia itu juga sangat tergantung dengan alam, maka di situ kita mengarah untuk terjadi keseimbangan, bukan eksploitasi di sana. Maka kami punya ternak, punya binatang, punya tanaman gitu, bagaimana mereka pun diperlakukan peri kehewanan lah. Jadi hewannya pun dibikin bahagia, ternaknya
bahagia, ternak yang lain, ada tanamannya pun kita perlakukan dengan baik, nanti saat kita panen pun merasakan kebaikan juga. Yes. Iya. Dan juga di rumah ini kami anggap bukan sebagai, rumah untuk berlindung, untuk beristirahat saja, tapi bagaimana rumah pekarangan itu sebagai laboratorium kita, bagaimana kita bisa berkreasi, berinovasi, seperti itu. Jadi harapan kami di rumah itu pekarangan yang hidup. Karangan yang hidup. Yes, ini nggak banyak loh Bapak Ibu yang mikir kayak gini ya. Malah kebanyakan kita tahu lingkungan itu semengerikan itu sekarang. Maksudnya manusia yang mungkin punya akal, jadi lebih daripada tumbuhan dan hewan gitu kan mikirnya kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kita kan sama-sama membutuhkan, Betul. saling membutuhkan Iya. gitu ya lingkungan. Oke, tapi yang bikin saya penasaran nih Bapak Ibu, sebelumnya tercetusnya nih ada pikiran sampai bikin proposal gitu ya, Iya. ingin hidup seperti ini itu gimana? Kalau sebelum menikah, saya pun cemplung di industri. Awalnya nyemplung di industri dan dari berada di dalam industri itu muncul kesadaran sepertinya bukan hidup yang seperti ini yang saya inginkan. Ya. Waktu itu saya jadi TKW, resah juga waktu mau resign kira-kira bisa nggak sih hidup tidak seperti ini tapi juga hidup kok. Hidup dalam artian dilihat hidup normal gitulah, tidak berkekurangan, berkecukupan, tapi cara mendapatkan "uang" dalam tanda kutip tidak harus dengan merusak lingkungan. Jadi tercetus proposal, saya bawa proposalnya, beliau praktisi dari awal. Memang, saya, teknik mesin sih, cuman, suka hobi menanam. Jadi saya lebih, nggak begitu banyak teori, banyak ilmu yang saya miliki, tapi, eee, ada teman yang notabene dia pertanian dan banyak hal yang saya suka, Mhm. kemudian inilah, yang saya butuhkan. Jadi ilmu-ilmu itu bagaimana bisa diimplementasi. Jadi saya lebih, suka action. Jadi dia mungkin, konseptornya dan saya eksekutornya gitu. Ibu punya teorinya ya? Iya punya teori tapi Mhm. untuk praktek itu belum semahir suami saya. Jadi saya melihat beliau praktisi. Saya datang ke rumah yang sekarang jadi Yosofarm itu terpesona. Saya dulu di peletnya pakai Oh. tanaman seledri sampai datang ke Mhm. rumah itu sampai sekarang alhamdulillah. Apa tuh Bu, tanaman seledri gimana maksudnya? Dulu, di rumah saya kan memang saya hobi nanam, Bu. Jadi seluruh pekarangan saya full dengan tanaman edible, tanaman sayur. Mmm. Kebetulan, ada kakak yang kerja di dekat rumah istri, kemudian dia bilang kalau dia juga nanam seledri, terus kok seledrinya nggak sebagus yang tempatnya adik saya, terus saya ngirim satu tanaman seledri, "Ini loh hasil karya saya." Asik. Akhirnya dia tertarik dengan tanaman seledri, "Saya nanam seledri kok nggak bagus-bagus." Padahal, saya hanya menanam di polybag pun sebuah cukup, eee apa namanya, bisa dipanen setiap saat. Makanya dia Mmm. kesengsem untuk, datang ke tempat saya. Alhamdulillah betah sampai sekarang. Iya, sampai sekarang jadi Yosofarm itu ya? Iya betul. Oke, berarti, kalau Ibu background-nya sorry? Saya belajar formal di pertanian. Oh oke, Iya. pertanian teknik mesin. Iya. Tapi malah prakteknya Bapak nih yang lebih, apa, tangannya yang lebih jadi gitu ya? Iya. Lebih ke hobi saja. Oke oke. Baik, berarti diawali dari itu ya, Bu, ya? Berarti, di perindustrian itu Iya. juga berhubungan dengan Pertanian, betul. Jadi pertanian? kalau pertanian mengarah ke industri, saya ikut perusahaan. Waktu itu saya TKW di Brunei. Mhm. Jadi kalau ikut perusahaan kan memang ditarget ya, profitnya harus dapat sekian. Jadi kalau kita eksperimen yang belum jelas hasilnya pun cost-nya juga akan banyak. Saya pernah menawarkan, "Kenapa nggak pakai organik, Pak?" Gitu kan. Terus dari manajer saya, "Kalau pakai organik di kebunmu saja." Lah dari situlah saya kayak punya hujah itu, tak bikin kebun beneran deh. Berarti Jadi dari hati pakai ya, SOP Bu? kami sendiri, betul. Oke, dari hati merasa kayak, "Wah kayaknya nggak bisa nih kerja kayak gini," gitu ya. Betul. Jadi pingin bikin sesuai apa yang kita mau gitu. Iya. Udahlah ketemu Bapak gitu ya, Iya jadi iya. cocok ya. Sama. Nah, berarti kan di Yosofarm ini ada peternakan, Iya ada perkebunan juga ya, iya. Bu, ya? Ada apa lagi, Bu? Jadi ada 4 komponen di ekosistem kami. Mhm. Jadi ada peternakan, perikanan, kemudian Pertanian. pertanian, juga satu lagi nggak kalah penting adalah bagaimana mengolah limbah. Oh Jadi iya. harapan kami limbah atau sampah itu selesai di rumah. Bukan, Mmm. jangan sampai pindah dari pekarangan gitu. Sehingga itulah menjadi tanggung jawab kita, bukan jadi tanggung jawab pemerintah. Karena sampahmu adalah tanggung jawabmu, bukan buanglah sampah.
tempatnya. Yes. Wah, itu slogan baru tuh, Pak. Sampahmu tanggung jawabmu gitu ya. Ya, dan itu kita sadari dari awal sih, Kak. Dulu kami di komunitas ada acara bersih-bersih sungai, tapi dari yang kami rasakan, oke kita sering bersih-bersih, tapi kok setelah dibersihkan kotor lagi. Berarti ada yang salah ini, bukan kegiatan bersih-bersihnya yang salah, tapi ada mindset orang yang mengotori. Iya. Maka kami di Yosofa mengonsep seperti perangkat komputer, ada software, ada hardware. Software itulah yang kita rancang sebelum kami mendirikan Yosofam. Jadi software itu kita menyamakan frekuensi, bagaimana cara pandang kita ke lingkungan. Saat kita lihat sampah, bagaimana pandanganmu? Apakah sampah hanya sekedar masalah atau bisa kita lihat potensi? Saat kita lihat tanah, apakah itu investasi yang bisa dijual pakai sertifikat atau sebenarnya tanah ini adalah yang menghidupi kita? Jadi saya dan suami waktu sebelum kami menikah menyamakan frekuensi dulu. Oke, software-nya ketemu, kita klik, hardware-nya ada, pekarangan, mari kita eksekusi bareng-bareng. Jadi di software itu kami menekankan pemahaman kita manusia. Bisa nggak sih kita jadi makhluk yang tahu diri di lingkungan? Karena kadang-kadang manusia saat berada di lingkungan mereka merasa sebagai khalifah. Dan khalifah itu raja. Raja kadang-kadang dianggap pemilik. Padahal raja itu diamanahi. Untuk apa? Untuk mengelola. Makanya bagaimana jadi raja yang bijak. Kita punya sumber daya, jangan dikeruk untuk manusia saja. Makhluk lain pun punya hak hidup di sana. Itu yang berusaha kita terjemahkan di pekarangan kita. Karena kapasitas kami juga yang kami urusi keluarga sendiri, bukan muluk-muluk pengen ngurusi banyak hal. Dari kita concern satu keluarga, harapannya kita bisa ngajak orang lain untuk ikutan peduli lingkungan. Jadi sebenarnya saya dan suami mendirikan Yosofam ada misi kampanye terselubung. Kampanye apa? Kami kampanye secara halus, mengajak orang untuk peduli, care dengan lingkungan. Dan untuk mau mengajak, kita harus jadi pelaku. Kalau enggak orang juga Iya, akan benar. maido sih, Kak. Benar. Jadi kita jadi pelaku, harapannya orang bisa melihat benefit apa yang kita dapatkan dari melakukan seperti ini. Saat orang lihat benefit, nggak usah diajak pun kepengen. Itu yang berusaha kami lakukan. Dan suami saya ahli pameran. Bagaimana ngemeng-ngemengi orang itu beliau yang ahli. Salesnya, Bu. Tugas saya adalah marketnya, gimana dibikin bukan hanya fungsi tapi estetiknya juga. Jadi harapan kami untuk membangun itu adalah gimana manusia itu lebih ingin ke arah kesejahteraan. Tapi sejahteranya manusia itu bukan karena terus menjual sumber daya, tapi bagaimana kesejahteraan itu berdampak atau beriringan dengan lingkungan yang semakin terjaga. Yes. Wah, ini pemikirannya keren banget sih. Jadi artinya lagi-lagi dari kita dulu ya, Bu. Iya Dari betul. kita dulu kemudian nanti bisa menginspire orang lain gitu ya. Iya insya Allah. Tapi kalau tetangga terdekat Ibu, Iya. itu juga apakah mengikuti jejak Bapak Ibu? Nah, kalau kami ini sebenarnya tidak memaksa-maksa atau ngajak-ngajak secara jadi kami melakukan dulu dari keluarga dulu. Jadi nanti yang punya visi misi atau ya dia sukalah, pokoknya dia akan tahu bahwa ini ada benefit-nya, ini ada hasilnya, ini dia akan datang sendiri secara kayak pun dia akan datang sendiri mau mempraktekannya di rumah. Iya, Yes. tidak dipungkiri ada juga yang kritis ya. Jadi kritisnya gimana, dulu mungkin mereka belum tahu ya maksud kita melakukan semua itu, jadi kita ngopeni tanaman, ternak, ikan, ngelola sampah. Beberapa orang yang belum paham, waktu datang ke rumah kami ceritani macam-macam itu, memandangnya ini hidup yang sangat repot. Yes. Jadi yang nggak sama frekuensinya pun kami juga nggak memaksa. Begitu mereka tahu manfaatnya, nggak perlu disuruh pun mereka juga kepengen. Tapi memang kita tidak memaksa karena kapasitas orang beda-beda dan memang dimulai dari niat. Kalau nggak ada niat kita paksa ya cuman nanti seperti program top down, di awal oke, tapi untuk bisa istiqomah susah. Yes. Biasanya kalau nggak dari hati akan cenderung pilih istirahat daripada istiqomah. Ya, bener. Bener sih Bu, itu kata-katanya itu bener sih. Maksudnya kan pasti kalau kita bilang homesteading, yang namanya kita semua persiapkan sendiri lah kasarannya gitu ya. Pasti melelahkan gitu. Tapi kalau dari sudut pandang Bapak Ibu nih, mungkin bisa merubah pandangan orang lain gitu ya tentang homesteading ini tuh pentingnya apa Bu? Iya. Kalau dari saya apakah lelah? Oke, secara fisik lelah. Tapi dari kepuasan batin saya full di sana. Karena apa? Karena kami melihat apa yang kami kerjakan, kami juga menyemai, menanam, ngolah tanah, ngopeni ternak tiap hari. Itu sebenarnya fisik. Jadi sebenarnya yang untuk lelah itu fisik kita kalau terlatih, itu pun juga lama-lama nggak lelah.
Dan tadi suami saya menceritakan kita bikin ekosistem. Saat ekosistem itu antar komponen terkait, sebenarnya antar komponen itu saling membantu. Jadi di rumah kami ada ternak. Ternak itu membantu kami bersih-bersih. Kami punya magot menyelesaikan sampah kami. Magot itu punya kerjaan, punya jobnya masing-masing. Magot berperan sebagai pakan ternak. Kami punya ayam. Ayamnya pun jadi tukang kebun juga. Mereka yang makan rumput, mereka yang bikin pupuk. Kita yang dapat gaji, Kak. Iya. Kita punya tanaman jadi penyerap karbon, kita dapat benefit banyak, kita bisa makan dari mereka, dan banyak orang sekarang karena ide kreatif suami saya datang itu selfie-selfie dulu. Jadi dilihat ada apa, foto-foto dulu, baru setelah mereka tertarik kita cerita, kita masukin ini sebenarnya kita melakukan ini semua tuh maksudnya apa. Dan kami melihat dulu sempat pesimis, Kak, karena cerita dengan tetangga sekitar ibaratnya dipahitung ya. Saat ada media yang meliput kok banyak orang yang datang ke Yosofam, itu pun juga dipertanyakan, di Yosofam itu dikasih apa kok banyak orang berduyun-duyun datang. Sebenarnya menunya sama dengan yang saya ceritakan ke jenengan, cuma mereka mungkin pencernaannya udah siap sih kami bilang gitu. Iya. Penangkapan tiap orang beda-beda ya, Iya, Pak, Ibu betul. ya. Ada yang memang datang memang pingin tahu, pingin nyoba kayak gitu kan Iya, ya. betul. Ada malah kalau deket-deket sama kita sendiri malah apa sih nih gitu ya. Iya. Mhm. Tapi kalau dikasih juga seneng loh, Kak. Oh. Kalau kita panen Ada hasilnya pun suka ya. Iya. Oke, berarti tadi beternak perkebunan, Iya. peternakan, perikanan sama pengolahan limbah ya. Saya sempat dengar zero waste itu ya. Iya. Jadi limbah makanan itu dikasih ke magot. Iya. Nah, magot buat makanan Ayam dan lele. ayam. Ayam dapat telur buat dimakan lagi gitu kan. Iya, Jadi betul. muter gitu ya. Memang kami sengaja bangun seperti itu supaya semuanya juga nggak mubazir. Di ciptaan Allah itu kan nggak ada yang sia-sia. Jadi kami berusaha bagaimana mengurangi kemubaziran itu. Kami integrasikan antar komponen itu supaya semua terselesaikan. Termasuk juga kami di rumah ini karena bisa dicukupi dari segi kebutuhan pangan contohnya. Jadi kami ingin membangun sebuah baiti janati, rumah surga. Jadi Insya Allah. di rumah itu harapan kami tidak tidak sulit untuk mengolahnya. Kami hanya menggunakan potensi yang ada, sumber daya yang ada di lokal, di pekarangan ini, bagaimana ini bisa kami pikirkan untuk jadikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi tidak susah untuk memulainya selama kita punya niat, sehingga apa yang kita dapatkan dari pekarangan itu pun sebenarnya uri-uri atau apa ya? Apa itu, Bu? Uri-uri. Uri itu ngopeni, Kak. Oh, oke. Iya. Apa yang sudah ada dan kita tidak langsung kalau belum aware, belum sadar bahwa ciptaan Allah itu. Kami kemudian banyak orang yang menganggapnya sampah. Di daun-daun biasanya hanya disapu, dibakar. Tapi kalau kita sudah aware, sebenarnya perannya belum selesai, sehingga kita perlu berpikir. Beruntunglah orang-orang yang berpikir, kemudian kita mau mengolahnya, sehingga kita dapat berkah yang berkelanjutan, nggak habis-habis. Daun itu kita kompos, jadi pupuknya berkahnya ke tanaman. Tanaman bagus, berkahnya ke manusianya, nggak habis-habis. Ketika kita mindsetnya diawali dengan husnudzon atau berbaik sangka, tidak suudzon. Ini ciptaan Allah yang nggak ada gunanya, ya. Kita sapu aja, kita buang aja, kita bakar aja. Seperti harapan kami juga semuanya selama bisa diolah mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Iya, jadi menambahkan kalau banyak orang sekarang bangga dengan pakai barang-barang branded, justru kami menilai kami menggunakan semua sumber daya lokal. Kenapa kita tidak mengejar yang branded itu? Karena saat kita membeli dari luar, oke terlihat kece, terlihat keren, tapi asal-usulnya kita nggak tahu. Tapi saat kita pakai yang lokal, jadi hidup homestead jangan diartikan hidup mandiri itu kita individualis, bukan. Kami mengajak orang untuk hidup mandiri itu dalam artian kita tidak tergantung pada industri besar. Jadi yang kita hidupi komunitas lokal, maka kami saling ketergantungan. Jadi ekosistem Yosofam jangan hanya dipatok di pekarangan kami saja. Kami juga berinteraksi dengan tetangga sekitar, dengan komunitas. Jadi benefit apa yang bisa saya berikan dan kami pun bisa membantu apa di komunitas itu. Seperti untuk pakan ternak. Kami pakan ternak komitmen tidak membeli. Kami menggunakan limbah dan limbah dari rumah kami tidak cukup. Maka kami ngambil limbah dari warungnya tetangga. Tetangga kami punya masalah limbah organik.
kami butuh. Bagi mereka itu sampah, bagi kami itu sumber daya, maka kami pun ngambil dari warung. Warungnya senang nggak perlu buang sampah, kami juga senang nggak perlu beli pakan. Mhm Di mhm. situ interdependensi, kita saling ketergantungan dengan komunitas, harapannya apa? Komunitas semakin kuat. Kita punya, ini loh ada sumber daya lokal, mari kita kelola bareng-bareng. Dan kami di Yosofam tidak ingin orang copy paste. Mmm. Jangan seperti Yosofam, karena untuk pertanian itu sangat adaptif. Dalam artian apa? Saya bisa menerapkan sistem seperti ini di tempat saya, bisa jadi di Wonogiri akan berbeda, di Sukoharjo akan berbeda, tergantung Yes. kondisi masing-masing. Bahkan jenengan ciptakan yang lebih baik dari Yosofam, saya dan suami malah semakin senang. Karena berarti visi kami, jenengan ketularan tuh virus untuk mau peduli lingkungan. Iya iya, bener 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 bener. Jadi, tadi kalau kalau kita bahas masalah limbah ya, Bapak Ibu. Pada saat melihat sesuatu itu, kalau orang kan udahlah dibuang gitu. Iya, Kalau sesimpel daun kering ya, berarti iya, jadi kompos iya, jadi kompos atau makanan sisa iya, dari, masakan rumah gitu ya. Mhm. Jadi dalam membangun ekosistem di Yosofam sendiri, kita punya konsep namanya mutakhir. Mu Mutakhir, mudahir, ya. oke. Mutakhir itu mulai singkatan aja, Oh, mulai dari akhir. mulai dari Nah, akhir. kebanyakan secara umum kan mulai dari awal ya. Contohnya, dalam kami menjalani pertanian, kami berusaha bagaimana inputnya kita usahakan dulu. Di pertanian itu input yang paling besar adalah di pupuk. Bagaimana Mhm pupuk bisa diupayakan secara mandiri. Kami memetakan, tugas kami adalah memetakan sumber daya lokal di pekarangan itu apa yang bisa dijadikan pupuk. Daun-daun yang kita sapu, pangkas-pangkas, kotoran hewan, seperti itulah yang membuat kita bisa mandiri pupuk. Dalam hal berternak, bagaimana sumber pakan itu tidak beli. Karena kita, garis bawahnya adalah pengen swasembada pangan. mhm. Bagaimana, kita swasembada tapi input pupuknya masih impor misalkan. Nah, itu masih semu. Jadi bagaimana sumber daya itu bisa dijadikan inputnya, masuk sumber pakan ternak itu kami berupaya tidak, beli. Kami cukup, ya dari limbah makanan itu sendiri kita bisa, mencukupinya. Kan kalau kita limbah makanan kita sendiri defisit, kita bisa kok naruh ember kosong di warung makan. Dari situ kita surplus. Dan Mmm, saling, termasuk kita juga ngedukasi yang punya warung. Biasanya sampah itu dijadikan satu, yaitu plastik, sedotan, dipisah ya. ya kemudian tisu, dan sisa makan itu. Dan sekarang keberadaan kedatangan saya itu membawa ember kosong, kemudian kita request pada yang, cuci itu. Akhirnya yang organik ditaruhkan, seperti itu. Dan untuk input seperti itu, jadi kami mutakhir. Jadi apa yang menjadi, inputnya kita upayakan dulu, kita pikirkan dulu bagaimana bisa, diupayakan secara mandiri. Oke, keren sih. Itu pola pikirnya yang jadi dirubah ya, Pak, ya? Dari awal kita biasanya orang ada modal, nah ini kita ini dulu nih, apa yang bisa digunakan Ya, tanpa modal itu, kalau gitu iya, ya? kalau di tempat Yosofan itu lebih ke padat karya daripada Mhm. padat modal. iya. Padat karya ya? Iya, bagi sebagian orang melihat yang kotor, Mhm. itu harus segera disingkirkan. Saat kita melihat yang kotor, kita berpikir, manfaatnya apa sih? Seperti tadi sebelum mulai podcast ini kami jalan-jalan di depan, kami melihat biji bintaro. Di rumah kami belum ada bibitnya, saya kulaan gratis Kak, nggak ada siapapun yang bilang itu, "Jangan diambil itu," di sana dianggapnya sampah. Mmm. Bagi kami ini disemai jadi tanaman dan tanaman ini bisa potensi untuk ngusir hama tikus. Jadi Mmm. saat melihat sesuatu kok hanya dionggokkan, otak kita berpikir, kalau nggak ada referensi, banyak kok kita bisa cari lewat HP itu ketemu referensinya. Itu juga yang kami lakukan di Yosofam. Jadi terbentuknya ekosistem, kami banyak belajar otodidak. Karena apa? Tadi kita punya niat, jadi kita Mhm tahu nih apa yang kita butuhkan, jadi bertanya kepada siapapun. mhm. Ilmu dicari ya, Bu? Iya, ilmu dicari. Mhm mhm. Saat kita siap, gurunya datang kok dari berbagai arah. Mhm. Nah, kalau misalkan kita ngomong masalah berkebun, Iya. harus ada ilmunya juga kan, Bu? Maksudnya, saya dulu juga pernah berkebun nih, jujur amatir banget ya, tanamannya mati gitu. Iya. "Ah, udah nggak bisa, tanganku nggak dingin nih." Nah, kayak gitu loh, Bu, biasanya apalagi, misalkan miara miara ayam atau miara ikan gitu, kita nggak telaten, terus pada saat kasarannya, rugi nih malah pada mati gitu. Nah, itu pernah dirasakan nggak, Bu? Pernah. Pernah Jadi juga ya? saat kami di Yosofam mendatangkan berbagai jenis makhluk, ada tanaman, ada binatang, kita pun perlu kenalan, Kak. Ada Mmm, tahap PDKT, kita memahami karakter mereka. Sebenarnya kenapa orang langsung menjudge tangan panas dan tangan iya dingin, iya itu iya. karena mereka kurang sabar untuk niteni. Mmm, Sebenarnya untuk ilmu pertanian berkebun tidak harus belajar formal, Kak. Bahkan, eee
Generasi pendahulu kita, mereka banyak belajar dari alam. Mungkin ada yang namanya Pranoto Bongso atau apa, bagaimana mereka membaca tanda-tanda alam untuk mulai berkebun. Karena sebenarnya berkebun itu interaksi antar beberapa komponen. Jadi ada tanah, Mhm. ada cuaca, ada benih dari tanaman itu sendiri, mereka saling berinteraksi. Kadang-kadang manusia yang merasa apa ya, terlalu canggih, semua pengen dikontrol. Saat semua pengen dikontrol, malah outputnya akan lebih rendah daripada yang tumbuh secara alami. Maka di Yosofam kami mengadopsi teknologi yang sederhana, tidak ada high end teknologi gitu enggak, karena kami pengen low teknologi tapi high impact. Bukannya high teknologi, nanti ujung-ujungnya malah high debt, banyak utang Mmm. untuk mendatangkan Mhm mhm teknologi mhm. itu. Kami pengen berdikari dengan potensi yang ada, gitu. Iya iya. Jadi kita harus tahu dulu ya Bu, misalkan, jenis tanaman yang mau kita tanam Ya, seperti apa, iya, naruhnya di mana, kayak betul. gitu-gitu ya Jadi Bu ya? kenalan, oh saya mau nanam cabe nih, cabe itu dia suka air banyak atau enggak, suka matahari banyak atau enggak, itu cari aja di apa, searching gitu, Mhm mhm. cabe itu gimana, gitu. Ada, jadi kita belajar dari sana mengenali. Mhm mhm. Nah, yang bisa didapat nih Bu, selain oke hasilnya ya, pada Iya. saat beternak ya kalau ayam dapat telur, kalau, berkebun ya bisa kita jadiin sayur gitu ya Bu ya. Tapi bener nggak sih Bu kalau misalkan kayak gitu tuh ngajarin kita sabar, sabar, disiplin, Iya. telaten gitu. Kenapa nih lihat-lihatan tiba-tiba? Ya, Nah, yang paling sabar suami Oh saya. oke oke, gimana Pak? jadi kami, mendesain sebuah ekosistem itu bukan karena kita harus, cuma mendapatkan bagaimana kita bisa makan ikannya atau Mhm. telurnya atau sayurnya, tapi bagaimana kita juga memperhatikan makhluk hidup itu. Jadi termasuk juga kami membangun kandang ayam. Kandang ayam itu bisa sesuaikan dengan makhluknya. Jadi kandang ayam yang tidak bau bagaimana, Mhm tidak mhm mengganggu mhm. tetangga bagaimana, kandang ayam yang enggak butuh beli pakan bagaimana, kandang ayam yang enggak, perlu banyak maintenance seperti apa, kandang ayam yang setiap hari dapat menghasilkan telur bagaimana. Itu memang kita juga akan berinteraksi sama ayamnya, ayamnya juga bagaimana ayam di dalam kandang itu merasa tidak dipenjara. Dia Mmm. merasa happy meskipun di kandang ayam, dia merasa di hotel berbintang 5. Ada konsep, ada fasilitas di mana umbaran atau tempat ceker-cekernya itu juga membuat dia nalurinya jalan. Jadi nalurinya ayam itu kita perhatikan. Gimana dia memfungsikan ceker ayamnya, kita fungsikan sebagai chicken tractor. Dia juga kandang ayam ini nanti bisa, eee, output-nya, kotoran itu juga kita tidak perlu membersihkan. Dalam jangka panjang kita cukup ambil pupuknya, seperti itu. Mmm. Banyak hal yang kita desain, komponen-komponen itu supaya termasuk juga ikan, bagaimana ikan lele itu bahagia di dalam kolam. Bahkan banyak tamu ikannya senyum-senyum juga. Gimana tuh Pak ikan senyum? Ikan Sehat ya. kebanyakan secara umum budidaya ikan kan pakainya pakan ya, pakan Iya iya. kimia dan sebagainya banyak dan kami berusaha bagaimana pelihara ikan itu juga nggak beli pakan, tapi bagaimana kita lebih fokus pada ekosistem airnya supaya tidak bau, bagaimana supaya lelenya tidak, kanibal, tidak berjamur, tidak keruh seperti apa. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang kita cukup pelajari secara otodidak dan kita, nikmati, prosesnya itu sebenarnya kita akan menemukan sesuatu yang, bisa kita dapat nikmati. Contohnya lele itu kan binatang nokturnal. Nokturnal Mhm. itu binatang yang aktif di malam hari. Sebenarnya, lele itu kan aktif, otomatis dia kan butuh energi. Iya. Kebanyakan orang kan ngasih makan pagi, siang, sore. Nah, Mmm. menurut saya tepatnya ngasih makan yang saat dia butuh energi dan ngasih makan bukan langsung banyak. Kita sambil berinteraksi, berkomunikasi, ngasihnya sedikit-sedikit sambil Mmm. ditemenin lah. Nah, saat dia dikasih sedikit kalau sudah tidak respon berarti indikasi bahwa dia sudah kenyang. Harapan saya, makan yang kita berikan cukup untuk dia dan tidak mubazir. Mmm. Akhirnya ekosistem air juga akan terjaga, tidak mudah. Iya iya. Pokoknya langsung brek 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 kayak biasanya kan Iya, apa, lele itu kan emang terkenalnya lele, ayam itu bau ya, Bu? Iya betul. Jadi Bener. apakah melatih kesabaran? Sangat, Kak. Mhm. Jadi kesabaran apa? Kesabaran membaca karakter tiap makhluk. Biasanya saya yang kesusu sebenarnya. Saat suami saya baru bikin apa, saya banyak bertanya.
Padahal saat membuat itu suami saya bikin ini nanti efeknya akan seperti apa, beliau sudah memikirkan. Jadi saat kita memperlambat berarti kita sadar nggih, tidak. Memperlambat itu bukan kita terlambat, tapi memang kita ngatur ritmenya supaya tidak terburu-buru. Saat kita memperlambat, di situ kita akan lebih aware, Kak, kita akan lebih sadar untuk memahami. Karena saat kita ngobrol sama orang gini, kita tanya orangnya, mereka jawab. Ya. Kalau kita tanya ke makhluk lain, bahasanya tidak sama. Maka kita harus, titen itu tadi, bagaimana kita membaca tanda-tanda mereka supaya kita tahu karakternya. Proses beradaptasi bermacam-macam, misalnya untuk maggot. Kami budidaya maggot, suffer-nya saya 1 bulan pertama, Kak. 1 bulan pertama saya hampir menyerah, terus ditantang suami saya, "Mau lanjut apa enggak? Kalau enggak mau lanjut besok kita pelihara ternak harus beli pakan." Saya sebulan pertama suffer, setelah paham bagaimana karakternya, ke depannya akan lebih ringan. Dulu saya hampir tiap hari, waktu saya untuk ngurusi maggot, sampai anak saya nggak terurus kan. Tapi setelah itu Terus. cukup, sekarang setelah paham karakternya, kami punya sekitar 15 kilo maggot di rumah, waktu untuk ngurusi maggot hanya 1 jam, 2 hari sekali. Jadi memang dibutuhkan kesabaran di awal, tapi setelah kita paham, di situ akan efisiensinya malah jangka panjang. Ya. Jadi kadang-kadang di rumah ada binatang, ada tanaman, nggak bisa pergi-pergi dong gitu. Betul. Mereka saling menjaga kok, kenapa nggak bisa kita tinggal? Jadi Oh, kami oke. harapannya ekosistem ini bisa independen, Iya. nggak ada kami pun ekosistemnya bisa jalan. Maka saya dan suami juga pengen pensiun, sekarang kami berkebun. Suatu saat kami pengen bikin ekosistem yang lebih established, kami mencontoh hutan. Jadi cita-cita kami, tabungan pensiun kami pengen bikin hutan pangan, supaya kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita dihidupi dari sana. Kesabaran itu akan menentukan, kita akan jadi paham pola yang ada di alam, jadi kita akan jadi pijakan kita dalam manage nantinya. Sabar di awal, tapi efisiensinya didapat dalam jangka panjang. Ya, Oh, ya termasuk itu. juga, sistem kandang ayam tadi contohnya ya, kandang ayam saya tinggal 2 hari 2 malam nggak ada orang di rumah, Ayamnya survive, besok pulang-pulang ayamnya, kenyang-kenyang dan telurnya banyak sekali. Pikir ya Mmm. kalau punya kandang pasti yang dipikirkan bagaimana pakannya, Iya bener. bersih-bersihnya. Ini memang sudah dikonsep secara dari awal bagaimana kandang ini bisa, survive di ayamnya juga. Jadi emang kalau bisa saya lihat ribet di awal, Iya, tapi nanti ke belakangnya kalau udah terbiasa dan udah terbentuk gitu ya, iya, itu lebih enak gitu ya, iya Pak, Ibu, ya? betul. Cuma kadang-kadang orang buru-buru itu tadi, Iya, bener baru bener. nanam 1 kali langsung bilang tanganku panas itu kan nggak "Ah, boleh udah ditanam. gagal nih, udah nggak mau lanjut Iya, lah," gitu ya? Kalau saya di rumah memang dalam praktik memang sering ditegur sama istri, seperti apa?" "Ya terlalu kepo." Tapi saya cukup slow saja, nanti kalau sudah tahu, sudah selesai nanti tahu sendiri. Mmm, Jadi ya kita nggak buru-buru karena kita lebih pengen menikmati proses daripada hasil. yes. Wah itu sih, emang klop sih, Pak. sebenarnya kita pun ada pertengkaran, Mhm sering mhm. bahkan saat kita mengkonsep sesuatu yang baru, konsepnya seperti ini nanti output-nya memang tidak sesuai di awal, Mhm mhm. tapi di situ jangka panjang lebih menyenangkan daripada di dari yang konsep awal, dan itu memang kita pun kadang orang, ini satu frekuensi nggak pernah bertengkar, itu sering kalau bikin Mmm. apa-apa gitu, kita pun juga, kok harus gini?" Saya banyak bertanya, tapi saya belum paham untuk material terutama, apalagi material bangunan, saya Mhm nggak tahu mhm. karakternya pengennya kayak gini, suami saya pun punya maksud lain, dan maksud kadang-kadang kita lihat saat eksekusi itu beda dengan teori, dan makanya saya teorinya terlalu banyak yang bisa membumikan suami saya. Makanya saya Mmm. alhamdulillah dapat suami yang bisa ngerem. Kalau Mhm enggak mhm. saya juga pengen eksperimen macam-macam malah nggak jadi. Jadi Kalau gini, saya tuh lebih ke ini, gimana kita itu, eee, membumi pakai hati, jangan mengangkasa dengan pola pikir. Mmm. Jadi pengennya membumi tapi juga pakai melibatkan hati. Jangan terlalu mengangkasa dengan pola pikir, itu yang saya tekankan. jadi bagaimana kita get grounded, karena kita berasalnya dari tanah ini. Bagaimana kita mengenal tanah dan hidupnya itu jangan terlalu ngawang-ngawang. Kami pun juga banyak ditanya, hidup seperti ini inspirasinya dari mana? Saya juga dari orang yang get grounded. Kalau guru online kami ada di YouTube juga, beliau Mhm. orang Thailand. Kami banyak belajar dari beliau, berusaha mempraktekkan, malah kadang-kadang ada beberapa orang yang mengomentari ini versi Indonesia, kata kami malah Mmm. malu, itu guru kami, kami tidak belum sampai di sana. Oke oke. Nah dari semuanya nih Bapak Ibu kan, dapat hasilnya ya yang terasa kayak contoh lah telur Iya. misalkan.
sebelum 2017 kan pasti telurnya ya beli kan ya. Iya. Nah itu perbedaan yang paling dirasa apa sih Bu dengan hasilnya yang didapat, tahu nih cara ngolahnya gitu. Iya, yang hasil yang didapat itu berproses, Kak. Pertama, kami belajar saat punya kebutuhan, apalagi kebutuhan yang rutin, di mana kita mencukupinya harus selalu beli, kami berpikir bagaimana supaya dari kita sebagai konsumen, kita pengen hijrah jadi produsen. Jadi produsen jangan dipikirkan punya banyak dijual, enggak. Kami pengen produksi untuk apa yang kami konsumsi. Jadi hijrah dari situ, saat kita pengen memproduksi sendiri, otomatis kita belajar. Dalam proses belajar sampai dapat hasil, kita dapat skill. Maka hasil yang diperoleh, kita jadi paham bagaimana cara produksinya, kita punya skill cara produksinya, dan nanti produk itu kita tahu kualitasnya. Yes. Apa perbedaannya? Kita nggak mikir harga telur berapa, harga sayur Bener. berapa. Di situ akan tercipta apa? Ketenangan. Bahwa yang kita usahakan dari alam itu lebih unlimited daripada yang tersedia di pasar. Itu sangat terasa saat pandemi, Kak. Saat Iya. pandemi banyak orang bingung dapatnya dari mana. Kami saat pandemi biasa saja, malah rumah kami rame. Kenapa? Karena waktu itu banyak orang kena FOMO pengen berkebun ya. Berkebun, Nah, kami di betul. rumah menyediakan media tanam. Suami saya bekerja keras waktu itu bikin media, biasanya kami bisa numpuk banyak, berapapun kami buat habis. Jadi saat kita mengusahakan sendiri, bonusnya banyak. Yang pertama kita dapat skill. Ya. Setelah punya skill, kita punya nih yang kita butuhkan. Bonusnya apa? Kita bisa menularkan skill itu kepada orang lain. Ya saya ini jadi banyak ilmunya nih hari ini Bapak Ibu nih ya mengenai homesteading ini. Bener-bener karena ilmu itu kan pasti susah didapat ya Bu. Kalau emang kita nggak niat ya. Perlu kesabaran untuk Perlu bisa kesabaran, memahami. betul. Jadi pengalaman itu yang bisa ceritakan jadi Iya. ilmu buat orang lain gitu ya. Dulu kami dilihatnya iki pasangan ini aneh, selalu di rumah bikinnya yang aneh-aneh gitu kan. Dulu kita pertama budidaya jamur juga dipertanyakan ya. Jadi kami melihat saat musim panen jagung, petani biasanya bakar-bakar janggal jagung. Bonggol jagung itu hanya dibakar. Saat kita melihat sesuatu itu, saya tanya di Mbah Google, manfaat janggal jagung. Di Jawa Timur dipakai untuk budidaya jamur. Jadi Yosofam kami punya prinsip 3M. Apa itu 3M? Mudah, murah, melimpah. Apapun yang kami adopsi di Yosofam harus melewati ini. Jadi teknologi yang mahal-mahal kami nggak pakai. Janggalnya banyak, bibitnya juga mudah, tersedia di sekitar. Kami praktek. Waktu praktek itu juga banyak dipertanyakan, ini ada apa kumbung besar kayak kuburan ya Pak? Waktu itu mujur ngalor itu ditutupi. Saat musim panen, kita juga sebenarnya deg-degan nih beneran nggak sih aman? Jadi kita konsumsi. Dari situ kepo orang-orang sekeliling gitu. Mereka jadi, oh bisa toh Mbak ternyata. Dan untuk sesuatu yang baru itu ada beberapa tipe masyarakat. Ada yang langsung skeptis, alah kuwi opo, ada yang kepo. Terus pengen ngicipi. Dari mereka ngicipi jadi pelanggan kami. Ya, kalau Iya. tadi kan memang temanya kan swasembada, termasuk juga jamur. Bagaimana jamur itu bisa dipanen setiap hari. Dan jamur itu memang edible dan sudah bertahun-tahun ini kami budidaya jagung ini untuk dijadikan jamur, dan kami merasakan bahwa banyak potensi sumber daya di sekeliling kita karena kami ditari sama petani jagung yang banyak. Kanan kiri depan belakang itu hanya memang kita lihat kalau musim jagung, janggalnya ini dianggapnya sampah, sesuatu yang nggak berguna. Dibuang ya. Iya, hanya dibuang. Nah, bagaimana kita bisa berpikir untuk dijadikan sumber daya, kita taburi ragi tape, bekato, kemudian disiram dengan air khususan beras. Nanti ya sekitar 10 hari sudah muncul jamurnya dan harus dipanen setiap hari. Itu sangat sangat enak, mau di crispy, mungkin ditumis. Nah itu inspirasinya dapat sendiri ya Bu? Gini, jadi pola pikir kita saat sesuatu kok hanya mubazir, bagaimana supaya nggak mubazir? Itu saja. Sekarang kami melihat air hujan nggak. Kecenderungannya apa? Banyak orang untuk air minum nggak berani minum dari sumurnya masing-masing, beri air galonan. Kami melihat potensinya apa? Air hujan kita melimpah, Pak. Maka kami belajar bagaimana untuk bisa panen air hujan dan dimanfaatkan. Jadi di Yosofam pun kami sebenarnya ada program nggak di rumah. Program kami namakan Ketapang Kencana. Apa itu Ketapang Kencana? Itu nama pohon sebenarnya.
kami jadikan singkatan. Kalau tadi suami saya ada mudahir, mulai dari akhir, Ketapang Kencana ini ketahanan pangan keluarga yang terencana. Jadi di Ketapang Kencana itu kita pengen mandiri, sebenarnya pengen mandiri di segala hal. Sementara ini kami mulai dari mandiri pangan, mandiri pupuk, mandiri pakan, sekarang kita masih belajar untuk mandiri air konsumsi. Jadi air bersih seperti ini, volumenya semakin menurun. Bagaimana supaya kita itu nggak usah bergerak kalau ada krisis. Kita prepare supaya nggak terjadi krisis. Katanya akan ada krisis air. Sebelum krisis, yuk air yang ada sekarang kita gunakan. Bagaimana kita bijak mengelola air. Maka di Yusofam kami panen air hujan. Sudah hampir 6 bulan ini kami untuk air konsumsi daerah air hujan. Dan alhamdulillah ya sehat. Meskipun banyak dipertanyakan ini bagaimana. Alhamdulillah kemarin dapat bantuan dari Dinas Kesehatan, dibantu untuk uji lab. Ya, bakterinya 0%. Memang aman dan itu sudah dijamin dalam Quran malahan. Bahwa air hujan itu air baik, maka kami mengkonsumsinya pun dengan tenang. Jadi tenang di hati, tenang juga di dompet, Kak. Karena kan memang kalau dilihat polusi kan banyak kan Bu, dan juga katanya air hujan kan penuh polusi apalagi kota-kota besar gitu. Tapi berarti udah kayak disaring dulu ya? Nah, itu ada teknisnya, ada mekanismenya bagaimana air hujan itu bisa dipanen. Ada yang dibuang, ada yang dipanen. Jadi di sana ada teknisnya, beberapa peralon pipa-pipa yang besar, kecil, dan semuanya yang disaring-saring. Bahkan kalau hujan pertama memang kita tidak ambil. Jadi ada ritmenya tertentu supaya air yang kita tangkap itu air yang benar-benar bersih. Jadi misalkan setengah jam atau 1 jam pertama memang air kita buang. Harapan kami air yang dari talang itu bersih dulu. Kemudian saya rasa setengah jam sampai 1 jam sudah bersih. Dan itu bisa ditangkap. Di situ juga masih banyak filter yang kita filter pertama, kemudian ada teknisnya supaya air ini bisa masuk ke yang lebih tampungan yang lebih besar, itu kita saring lagi gitu. Harapan kami juga air bersih itu memang layak dikonsumsi. Tapi dasarnya juga di Al-Quran sendiri sudah di-stempel sama Allah bahwa air hujan air yang baik. Dan yang paling disentil itu yang kemudian di ayat yang 50, umatku ada yang kufur, ada yang syukur tentang air hujan. Jadi kami berusaha pengen air hujan itu adalah berkah dan sangat bisa digunakan. Untuk teknologinya sendiri, alat pemanen air hujan sebenarnya kami mengadopsi dari komunitas Banyu Bening, ada di Sleman sana. Itu kalau dari segi harga memang di awal kami melihatnya tidak murah. Tapi alhamdulillah di tahun ini kami dapat support nih dari BUMN. Kami punya ide seperti ini disupport dari mereka. Jadi kami suka teknologi tepat guna dan berbasis pemberdayaan. Jadi komunitas itu tidak dipatenkan, tidak dikasih royalti, bahkan kami mengadopsi siapapun yang pengen boleh kok ikut-ikutan. Itu juga yang kami terapkan di Yosofam. Tadi suami saya cerita kandang ayam. Kandang ayam itu banyak orang, ayo dipatenkan gitu. Kalau kami melihatnya dari punya kandang ayam ini, kita saat punya sisa makanan nggak eman-eman, sisa makanan nggak mubazir, limbah selesai, ayamnya dapat pakan, kita dapat pupuk, kita pun dapat telur. Bagaimana supaya kita sebarkan manfaatnya. Harapannya apa? Yang jadi makmur dari jualan paten itu bukan hanya kami, tapi yang merasakan manfaatnya sebanyak mungkin orang. Kami malah lebih ada kepuasan di sana dan semoga nanti jadi jariah dari Mbah Yoso. Insya Allah ya. Alhamdulillah untuk kandang ayam ini sudah banyak diadopsi oleh beberapa pemerintah kabupaten, termasuk juga masyarakat yang secara umum dia WA kemudian izin. Mas Dato, saya izin ya bikin kastari di sini, di Manokwari, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Ya, alhamdulillah mereka merasa terinspirasi dengan konsep kandang yang sederhana ini dan semoga manfaatnya juga menyebar. Ya, Bapak Ibu ini kan ilmunya banyak banget ya sampai saat ini ya, maksudnya yang bisa ditularkan ke orang-orang nih. Berarti buka kelas juga di rumah buka kelas. Kalau untuk kunjungan kami 3 hari dalam seminggu, jadi hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oh itu bisa ini dulu ya, berarti nginfo dulu kalau mau reservasi ya. Ini ada Instagramnya Bapak Ibu? Ada. Di Yosofam. Langsung ketik Yosofam aja udah. Saya tampilkan di sini ya. Ini Instagramnya kalau misalkan mau berkunjung di Klaten berarti ya Bapak Ibu ya. Di Klaten tepatnya di
di Desa Ambero, Kecamatan Trucuk. Oke, berarti kalau misalkan nanti pingin ikut, apa namanya, nyoba-nyoba nih kan, Iya. tadi bikin, apa, jamur dari bonggol jagung, terus juga bagaimana kandang ayam kalau pengen lihat visualnya ya, teman-teman tuh kalau mau berkunjung bisa ya? Iya. Kadang-kadang beberapa orang udah lihat online, tapi Lihat nggak online. mantap kalau nggak lihat yang beneran Nah gitu itu ya. dia, pengen tahu langsung nih Iya. trik-triknya nih, Pak Widodo gimana nih bikin kandang ayamnya gitu ya? Kadang-kadang banyak yang tertipu, Kak, kok Mhm. dari, media sosial itu luas banget, begitu datang, "Loh, pekarangannya segini aja, ternyata bisa ya," gitu. Jadi jangan lihat untuk bisa swasembada itu langsung pengen fully swasembada, dalam artian nggak mau beli apa-apa, kami pun Mhm. juga masih kompromi. Hal-hal yang belum bisa kami produksi sendiri masih kami beli, tapi bagaimana kita membeli secara kesadaran. Kita beli karena butuh, bukan hanya impulsive buying, kita pengen beli pengen beli. Jadi kita konsumsi sesuatu itu karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Iya. Nah itu berat sih. Nah, Di jadi awal berat, Kak, tapi lama-lama juga lebih enjoy. ya karena kadang, saya sendiri, pas tampil di, media atau YouTube juga banyak kritikan. Mhm. Mas Dodo itu kalau pakai baju cuman itu saja, kalau kaosnya polos sebetulnya. Karena kami memang, lebih ke fungsi daripada, jadi follower. Iya Jadi iya. banyak orang misalkan, saya punya baju 2 lemari, tapi nggak merasa punya baju. Karena dia menganggap bahwa yang ngetren saat ini bukan yang itu. Jadi dia hanya mengejar tren. Jadi kalau saya lebih ke apa, bagaimana baju itu hanya fungsi untuk menutupi aurat, bukan karena kita sebagai follower mengikuti orang yang bikin tren, seperti itu. Mmm. Iya iya iya. Itu bagi kami, mungkin ada orang yang nyebutnya minimalis gitu. Dengan Betul. kita frugal living, kita mengkonsumsi dengan kesadaran itu lebih ringan, Kak. Jadi rumah itu nggak berjubel dengan barang yang harus kita jaga. Kita hidupnya Kuncinya lebih itu, Bu, ringan karena bener. yang kita lakukan, yang kita butuhkan saja. Mhm. Untuk perintilan-perintilan yang malah merepotkan, ya udah sebaiknya tidak diadakan. Wah itu sih yang susah ya, Ibu, ya, karena dari semua organ kita ini yang biasanya sering dimanjakan kan lidah. Iya, Wah saya pengen nyoba nih, apa, pengen makan ini, ya pinginnya itu ya, Bu, yang kadang-kadang kita iya, sebenarnya butuh atau enggak, malah mungkin makanan yang kita makan nggak baik untuk organ-organ di dalamnya iya, juga kan ya, Bu, ya. Nah itu bisa salah satu hidup sehat juga kan, Bu, iya, Iya. frugal living. Iya. Jadi, harapan kami kalau membangun ekosistem yang seperti ini, ya harapan kami juga anak istri juga makanan-makanan yang real food. Bener, real Jadi, food itu kita tahu kalau kita tahu bahannya, kita yang menanam, kan kita punya SOP untuk memasaknya. Jadi rasanya bukan enak di lidah saja, Kak, mhm, tapi enak di sini. iya. Tapi beda dengan kalau kita sudah punya uang, kita bisa beli-beli apa-apa dan disitulah lemahnya dikontrol, Mmm, apa-apa dibeli. Belum tentu apa yang kita konsumsi Eee, sesuai dengan yang kita inginkan. iya iya, bener yang kita butuhkan ya, Pak, iya, jadi apa yang itu sadar mengeluarkan uangnya di situ ya, Bu, jadi iya. mengeluarkan uang memang karena butuh, kalau memang cuman FOMO aja, tapi itu susah. Iya itu tadi, Jujur Kak. apalagi anak muda nih, Bu. Semua butuh kesabaran. Iya iya iya. Kesabaran, jadi kesabaran itu bukan hanya mengenali lingkungan, kami untuk mengenali lingkungan, kami mengenal diri sendiri dulu. Mmm, Apa sih yang sebenarnya kita butuhkan? Jadi real needs, not only you just, pengen aja. mhm mhm. Karena kalau cuma pengen, itu bahagianya berapa jam sih? Wah iya lagi, Nanti lebih banyak guilty-nya kan, bener, lebih banyak menyesalnya. Jadi sebelum kita menyesal, ya udah direm di awal. Dan ngerem itu untuk keamanan, Kak, mhm mhm. bukan rem itu terus kita terlambat, enggak. Wah, tepuk tangan dulu dong ini, nggak banyak loh yang berpikiran kayak gini ya, teman-teman. Bapak Ibu, kalau misalkan katakanlah ya, pingin hidup bertani kecil-kecilan atau ya, apa namanya, membuat kompos di kota yang mana kan mungkin lebar 300 meter persegi itu jarang sekali ya Iya. kalau di kota-kota apalagi yang padat gitu. Apa yang teman-teman mungkin pingin nyoba sekarang itu yang bisa dilakukan secara minimalis mungkin? Mungkin secara minimalis kita mulai dari milah sampah. Yes, Milah sampah kan kalau di kota juga buang sampah bayar kan, iya, maka kita pilah, bagaimana yang organik bisa kita olah. Kalau lahan nggak ada, bikin biopori. Saya yakin kalau untuk biopori orang bisa. mmm, Biopori kan kita hanya pakai peralon, mungkin hanya 4 inci saja, vertikal ke bawah tanah, jadi kita nanam di tritisan pun bisa, kalau belum dicor mhm, ya. Seandainya sudah dicor, Ya, kita pakai pot, lubangnya itu taruh di pot, nanti jadi biopot, kita punya organik disimpan di situ. Jadi
jangan difikirkan terlalu ribet untuk Mhm. memulai, tapi mulailah dari apa yang ada dan bisa. Jadi jangan berpikir teknologi yang canggih-canggih, tapi nggak ada. Mhm mhm mhm. Cari yang ada dan bisa. Itu alasan kita untuk memulai. Kalau cari alasan lain itu hanya alasan untuk menunda. Kata-kata Ibu mantap semua nih yang keluar. Bener bener. Jadi, apapun yang ada di sekeliling kita sekarang itu kalau bisa digunakan untuk, memperbaiki lingkungan ya, Bu, ya. Iya. Kita coba gitu. Karena ilmunya udah banyak banget ya Bapak Ibu di internet gitu. Kita Iya, bisa cari sendiri gitu. betul, dan kita adopsi sesuai kebutuhan kita. Mhm mhm. Tinggal niat atau enggak. Betul, tinggal niat atau enggak. Untuk terakhir Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman untuk menjaga lingkungan ini? Iya, baik teman-teman semua, mungkin dari kami terkait dengan lingkungan ya, bagaimana manusia itu kita memposisikan diri sebagai, warga lingkungan, bukan sebagai pemilik lingkungan, maka sebagai warga kita pun harus menghormati penghuni yang lain. Jadi ada tanah, ada tanaman, ada hewan, kita perlakukan mereka bukan hanya sesuatu yang kita makan, tapi mereka pun berperan dalam menghidupi kita. Karena tanpa tanaman yang ada di hutan, kita untuk bernafas pun akan susah. Untuk dapat oksigen pun harus beli tabung, kalau setiap hari berapa uang yang harus diperlukan. Jadi dengan makhluk yang lain, kita jangan merasa jadi penguasa, kita hidup bersama-sama. Kalau dari saya mungkin bumi hanya satu, jadi bagaimana kita harus menjaganya dan saya mau ngajak, hanya simpel saja sih, kita harus ini, membumilah pakai hatimu, jangan mengangkasa dengan pola pikirmu, seperti itu. Yes, ya membumilah pakai hatimu, jangan mengangkasa dengan pola pikirmu. Ya keren banget sih. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di podcast ini dan juga thank you teman-teman udah ngikutin obrolan kita hari ini ya. Semoga obrolan tadi bisa buka pintu teman-teman untuk mulai langkah kecil ya menuju homesteading tadi. Entah dari satu pot tanaman atau seember kompos gitu ya. Atau sekedar kebiasaan baru tadi yang seperti memilah sampah gitu. Jadi bisa memakai uangnya dengan lebih bijak gitu. Ya, teman-teman pantengin terus channel ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.